rencanakan dalam HPP. Ulang lagi. Bagaimana pelaksanaan penilaian autentik yang Bapak jalani selama ini berdasarkan prosedur yang telah Bapak rencanakan dalam HPP? Untuk penilaian itu anak-anak 1 minggu sebelumnya saya beritahu bahwa kompetensi dasar atau KD sudah selesai, maka saya evaluasi lewat penilaian harian. Kemudian kalau yang penilaian penyelenggara sekolah itu namanya PAS, maka semua KD di semester ganjil itu diujikan, dievaluasi. Kalau di semester genap itu namanya PAT, penyelenggaranya adalah sekolah. Dari beberapa KD akan diujikan atau dievaluasi. Caranya Bapak menyajikan hasil nilai peserta didik sebagai pelaksanaan akhir dari penilaian autentik itu bagaimana? Selesai evaluasi itu saya tayangkan dalam bentuk Excel pengumpulan nilai, baik itu nilai harian, nilai tugas, nilai dalam tugas-tugas di LKS itu saya tampilkan, karena hak anak itu ingin mengetahui nilai apakah masih di bawah KKM, apakah sudah tuntas atau di atas KKM. Kalau di bawah KKM maka anak-anak mempunyai kewajiban yaitu mengulang atau penilaian. Yang pertama kita mengadakan setiap selesai KD kompetensi dasar itu nilai penilaian harian atau PH. Jadi 1 semester itu misalnya saya di kelas 12 itu mapelnya PPKN ada 2 KD, ada 2 kompetensi dasar. Nah itu saya evaluasi melalui penilaian harian 1 dan penilaian harian 2. Penilaian harian 1 itu untuk mengevaluasi kompetensi dasar 1, penilaian harian 2 untuk menilai kompetensi ya dasar 2. Kemudian dari beberapa kompetensi dasar itu akan dievaluasi dengan penilaian akhir semester. Nah, untuk ganjil itu namanya penilaian akhir semester. Untuk semester genap itu namanya penilaian akhir tahun. Nah, itu sifatnya penilaian kuantitatif. Kendalanya dalam penilaian itu? Kendala kalau sistem daring, kendalanya saya tidak bisa mengawasi anak-anak karena dikerjakan di rumah masing-masing. Jadi sistem online menggunakan Google Form, soal sudah saya acak pilihan ganda, tapi di rumah tidak ada pengawas. Itu kendalanya, sehingga anak-anak bisa leluasa open book, buka buku. Tapi kalau penilaian Google Form dikerjakan di kelas melalui TM, pengawasnya adalah guru mapel, sehingga anak-anak kesempatan open book atau mengerpek, menyontoh ini tidak ada. Jadi penilaian saya menggunakan Google Form dengan sistem pilihan ganda, acak, kemudian terkoreksi dengan sistem dan nilainya langsung bisa diketahui. Nah, pelaksanaannya itu ada 2, daring bisa dikerjakan di rumah masing-masing dan TM dikerjakan di kelas. Tapi tetap
menggunakan Google Form. Kemudian langkah-langkah Bapak untuk menyeimbangkan tiga ranah, karena ada tiga ranah, afektif, kemudian psikomotor sama kognitif. Itu bagaimana? Kalau mapel saya, nilai kognitifnya kita ambil dari nilai harian 1, nilai harian 2, kemudian nilai PAS itu dari kognitif. Untuk nilai afektifnya itu dari absen ketika anak-anak mengikuti pembelajaran saya, jadi daring melalui absen e-learning. Kemudian kalau psikomotor itu melalui penilaian portofolio, penilaian proyek, dan penilaian unjuk kerja untuk psikomotor, sehingga menjadi nilai keterampilan. Nah, di raport digital madrasah itu yang di upload nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Terus dalam melaksanakan penilaian mata pelajaran PPKN aspek kognitif itu instrumen yang biasanya Bapak gunakan? Kognitif ya. Iya, kognitif. Yang kita capai itu sejauh mana anak-anak menguasai materi dengan batas minimal ketuntasan kriteria mengajar atau KKM. Kalau anak-anak nilai di atas KKM berarti pembelajaran saya berhasil. Tapi kalau anak-anak ada yang mendapat nilai di bawah KKM yang ditentukan oleh kurikulum, kalau kelas 10 itu 77, kalau kelas 11 itu 78, kelas 12 itu 80. Kalau anak-anak mendapat nilai pengetahuannya di bawah KKM berarti proses belajar mengajar saya tidak berhasil. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM itu cara membaginya itu bagaimana, Pak? Untuk ketuntasan minimal itu kan ditentukan dari kurikulum. Semua mapel sama. Misalnya kelas 12 itu 80. Nah, ditentukan dari penguasaan materi anak. Jadi kalau menguasai materi, tentunya nilainya minimal KKM. Dan kalau belum KKM, saya punya kewajiban untuk mengulang, meremedi anak supaya anak nilainya KKM. Jadi hasil daripada pembelajaran itu harus tuntas semua. Kurikulum yang digunakan sekolah itu apa? Kurikulum 13 karakter. Kemarin aku Oh iya. kurikulum 13 maaf, kurikulum tahun 2013 karakter. Sebelum melaksanakan penilaian autentik, apakah Bapak membuat rencana penilaian terlebih dahulu? Kalau penilaian itu ada pretest sebelum kita pembelajaran, kemudian post test pada akhir pembelajaran. Mengumpulkan tugas, dan apabila sudah KKM berarti anak-anak sudah berhasil.